Pola cash flow. Ini sebelumnya ada kasus ya. Ini langsung saja ke sini, kita langsung ke membahas tentang model cash flow. Pola cash flow contohnya adalah PT Kemang Jaya yang melakukan investasi sebesar 45.000 dolar. Itu sebagai cash outlay-nya, kas keluar. Kas keluar sebagai kas keluar untuk investasi. Dalam hal ini dari contoh ini adalah PT Kemang Jaya memberi mesin baru, gitu, penggantian mesin baru. Kalau Anda nanti baca di materinya, maka modal yang dikeluarkan untuk membeli mesin baru setelah ada penggantian tadi, kas yang dikeluarkan sebesar 45.000 dolar. Itu pada saat periode yang ke-0. Pada saat belum digunakan untuk operasi, itu pada saat 0 ke 0 itu periodenya ke 0. Jadi 45.000 dolar itu dikeluarkan pada saat periode ke-0. Nah, 45.000 mesin tadi digunakan untuk operasi perusahaan. Jadi 45.000 itu adalah cash outlay atau aliran kas keluar. Itu nanti ujarnya adalah negatif. Jadi aliran kas keluar itu berarti aliran kasnya keluar, itu berarti negatif. Akan digunakan untuk operasi itu selama 3 tahun. Nah, 3 tahun itu adalah pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Yang akan menghasilkan aliran kas masuk dari penggunaan 45.000 ini nanti setiap tahunnya akan kembali berupa prosit. Aliran kas masuk digunakan untuk operasi akan menghasilkan aliran kas masuknya sebesar 22.500 dolar ya. Ini sebagai prosit atau aliran kas masuk ya. Itu nanti ini aliran kas bersih tadi ini tahun pertama, ini kedua, ini yang ketiga. Nah, kemudian contohnya ini setiap tahun aliran kasnya masuk itu adalah tetap. Aliran ke setiap tahunnya adalah prositnya tetap. Artinya kembali dalam setiap tahun untuk investasi tadi setiap tahun 22.500, 22.500. Nah, yang ketiga juga 22.500. PT Kemang Jaya ini artinya ini masih perkiraan, diprediksi gitu loh. Artinya prediksi. Ini belum dijalankan tapi diprediksi. Karena PT Kemang Jaya ini mau berinvestasi sebesar ini, kira-kira ini menguntungkan tidak gitu loh artinya. Dalam kembali setiap tahun keluar seperti ini dengan prediksi seperti ini, kira-kira selama 3 tahun itu perusahaan itu bagi perusahaan investasi 45.000 selama 3 tahun itu adalah menguntungkan atau tidak. Maksudnya sebelum investasi 45.000 ini perusahaan harus meneliti dulu, membuat satu penelitian atau melakukan studi bahwa investasi sebesar ini akan menghasilkan sebesar ini adalah menguntungkan atau tidak bagi perusahaan. Untuk menilai investasi ini layak atau tidak, diterima atau tidaknya, maka investasi tersebut dilakukan penilaian dengan ada 4 metode penilaian. Yang pertama adalah dengan metode payback period. Berapa lama payback period itu, berapa lama investasi, contohnya ini tadi 45.000 tadi akan kembali itu dalam jangka waktu berapa lama dalam penelitian ini. Artinya 45.000 ini akan kembali pada tahun keberapa atau berapa lama, terikatnya 45.000 ini berapa periode kedepannya, ini berapa lama bisa kembali 45.000. Ini metode payback period. Net present value, nah, net present value ini akan menggunakan kemarin yang di bab pertama itu adalah nilai sekarang bersih, nilai bersih dari sekarang itu. Dari investasi akan mengalir ini, contohnya ini adalah selama 3 tahun itu, 3 tahun ini akan
akan dinilai sekarang itu kira-kira 40 di atas 45.000 atau tidak gitu. Kalau dinilai dari present value-nya 3 periode ini akan 45.000 atau tidak. Nanti artinya ini dinilai nanti akan menghasilkan di present value sekarangnya itu adalah lebih dari 45.000 atau kurang dari 45.000 dari 3 periode ini. Nanti kalau lebih dari 45.000 berarti untung, nanti periodenya nanti contohnya nanti di bawah. Nah, kemudian profitability index. Nanti membandingkan antara total present value ini 3 ini dibandingkan dengan ini cash outlay-nya ini nanti. Ini present value-nya berapa dibagi 45. Kalau lebih dari 1 nanti menguntungkan, kalau tidak berarti itu tidak layak atau tidak menguntungkan. Internal rate of return artinya nanti ini secara internal itu tingkat persentasenya berapa. Nah, ini nanti dengan internal rate of return.